Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-303 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Meski minggu lalu manga Black Clover libur rilis, pastinya kalian masih ingat dengan kejadian di akhir ceritanya, bukan? Ya, di manga Black Clover chapter lalu, Nozel yang selama ini telah saya nanti-nantikan kedatangannya akhirnya tiba juga di tempat kejadian untuk membantu Noel melawan Magicula. Tapi sayangnya, meski Nozel telah tiba di medan pertempuran di awal chapter ini, kita tidak bisa langsung melihat pertarungannya melawan Magicula. Melainkan kita malah ditunjukkan dengan sebuah cerita flashback kisah masa lalu Nozel. Dan menariknya, di cerita kilas balik ini kita juga mendapat sebuah informasi yang amat mengejutkan. Yaitu ketika dulu Magicula menanamkan kutukannya pada Azir Silva, rupanya Nozel juga ikut terpengaruh. Yang mengakibatkan dirinya tidak bisa mengatakan kepada orang lain mengenai alasan Azir Silva tewas yang terkena kutukan dari Magicula. Dan jika dirinya mengatakan hal itu kepada orang selain dirinya akan tewas, maka yang mendengarnya pun juga akan terkena kutukan yang sama dengan milik Nozel. Oleh sebab itulah, selain Nozel di keluarga Silva tidak ada yang mengetahui alasan sebenarnya kenapa Azir tewas. Yang mereka tahu alasan kenapa Azir tewas adalah karena dirinya melemah setelah melahirkan Noel. Makanya tidak heran kalau Noel selalu dikatakan sebagai penyebab tewasnya Azir oleh keluarga Silva yang lain. Memang benar, kita sudah cukup lama tahu kalau Nozel tidak bisa mengatakan kepada orang lain mengenai kutukan Magicula yang menyebabkan Azir tewas. Tapi karena dirinya tidak bisa mengatakan kepada orang lain, terus kenapa Dorothy dapat mengetahuinya? Lantaran yang memberitahu Noel kalau ibunya tewas akibat kutukan Magicula adalah Dorothy. Mungkinkah kutukan Magicula tidak berpengaruh jika dikatakan di dalam sihir dunia mimpi milik Dorothy? Atau mungkin cara Dorothy mengetahuinya adalah dengan menciptakan Nozel palsu di dalam sihir dunia mimpi yang akhirnya membuat Nozel ciptaannya itu mengatakan mengenai kutukan Magicula? Kalau menurut saya, kemungkinan kutukan Magicula pada dasarnya tidak berpengaruh ketika dikatakan di dalam sihir dunia mimpi milik Dorothy. Pasalnya, Dorothy sendiri masih tidak mau mengatakan secara langsung kepada Noel ketika dia bertanya. Dan baru memberitahunya ketika Dorothy telah membawa Noel masuk ke dalam sihir dunia mimpi miliknya. Diketahuinya kalau Nozel juga memiliki tanda kutukan yang ada di lehernya memang sangat mengejutkan. Karena siapa yang menyangka alasan kenapa dia tidak bisa mengatakan kepada orang lain kalau ibunya meninggal lantaran terkena kutukan dari Magicula disebabkan Nozel sendiri juga memiliki tanda kutukan. Soalnya pada awalnya saya kira alasan Nozel tidak bisa mengatakan hal itu karena efek kutukan yang ditanamkan Magicula pada Azir Silva. Tapi pada kenyataannya rupanya Nozel juga mendapatkan tanda sihir kutukan sendiri dari Magicula. Dan karena cuma Nozel yang mengetahui kebenarannya, jadi hanya dia seoranglah yang dapat berusaha membatalkan ataupun menghapuskan kutukan yang bersarang pada tubuh Azir Silva tersebut. Walaupun pada akhirnya Nozel yang masih amat muda tidak bisa melakukan apa-apa, yang akhirnya 1 tahun kemudian setelah terkena kutukan dari Magicula menyebabkan Azir Silva menghembuskan nafas terakhirnya. Tentu saja Nozel yang mengetahui kebenarannya sangat terpukul atas kematian Azir Silva. Yang hal itu menyebabkan Nozel selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya sampai sekarang. Makanya setelah kematian Azir Silva, Nozel berubah menjadi orang yang dingin. Lantaran dirinya cuma memikirkan harus bisa menjadi semakin kuat, agar dirinya dapat mengalahkan musuh ibunya serta juga ingin melindungi saudara-saudaranya. Oleh sebab itulah kenapa Nozel sangat ingin menjauhkan Noel dari medan pertempuran. Lantaran dulunya Noel dianggap tidak mungkin bisa menjadi kuat oleh Nozel. Alasan Nozel yang ingin menjadi semakin kuat supaya dirinya dapat melindungi saudara-saudaranya memang sangat terpuji. Sayangnya keputusan yang diambil Nozel untuk menanggung segalanya sendiri juga bisa dibilang kurang tepat. Soalnya yang namanya beban akan semakin ringan jikalau ditanggung bersama. Jadi semakin banyak orang yang menanggungnya maka akan semakin ringan bebannya. Di manga Black Clover chapter ini hampir semua ceritanya memang mengisahkan mengenai kenangan masa lalu Nozel. Mulai dari ketika ibunya masih hidup sampai saat dirinya hampir tewas ketika bertarung melawan para elf yang merasuki kesatria sihir. Tapi ada satu perkataan Nozel dalam cerita flashback ini yang menarik perhatian saya, yaitu ketika dia mengatakan tujuan akhirnya adalah untuk menjadi raja penyihir.
Jujur saja saya sendiri masih belum dapat memastikan apa yang dimaksud Raja Penyihir oleh Nozel ini. Sebab yang dimaksud Raja Penyihir ini bisa jadi Nozel ingin menggantikan Kira sebagai Raja dari Kerajaan Clover. Ataupun dirinya ingin menggantikan Julius sebagai Kaisar Sihir saat ini. Namun yang jelas perkataan Nozel di chapter ini ialah dirinya ingin menjadi Raja Penyihir. Bisa dikatakan kemunculan Dark Triad yang berencana membuka gerbang dunia bawah supaya iblis dapat menyeberang ke dunia manusia selain merupakan sebuah kabar buruk bagi Nozel juga merupakan kabar baik. Karena Nozel sendiri sudah menanti-nantikannya sejak lama kembalinya iblis Magicula yang telah memberikan kutukan pada ibunya sampai mengakibatkan dia meninggal. Agar dirinya dapat membalaskan dendam ibunya kepada Magicula. Oleh sebab itulah pada chapter ini Nozel langsung menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk menyerang Magicula. Dan dengan ketangguhan baja serta kelembutan air dari kekuatan sihir Merkuri miliknya inilah Nozel dapat menangkis sihir darah serta dapat menembus sihir baja yang digunakan oleh Magicula. Namun meski serangan Nozel ini berhasil melakukan semua hal itu, pada akhirnya jantung Magicula yang menjadi kunci untuk mengalahkannya masih belum berhasil Nozel hancurkan. Dengan kata lain, walau Nozel sudah menjadi semakin kuat, semua itu masihlah belum cukup untuk dapat mengalahkan Magicula. Dan di saat itulah akhirnya Nozel sadar kalau selama ini dia telah salah. Salah karena menganggap seharusnya dirinya harus menjadi semakin kuat sendiri. Sebab yang benar dirinya harus menjadi kuat bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Dan mengejutkannya setelah Nozel memahami kesalahannya, barulah dia menyatukan kekuatannya dengan Noel. Satu-satunya saudaranya yang berada di tempat itu. Dan dengan bergabungnya dua kekuatan sihir milik Noel serta Nozel inilah akhirnya jantung milik Magicula yang menjadi kunci kemenangan berhasil mereka hancurkan. Setelah jantungnya berhasil dihancurkan oleh serangan gabungan Nozel serta Noel, memang terlihat kalau Magicula telah hancur. Namun menariknya meski tubuhnya hancur sepenuhnya dan kalah, Magicula malah terlihat kalau dirinya sama sekali tidak menyesal. Bahkan iblis wanita yang satu ini mengatakan kalau dirinya jadi tertarik dengan kekuatan emosi manusia. Dan kalau dilihat dari ekspresi serta kata-katanya, walaupun saat ini kalah, Magicula kemungkinan masihlah belum terbunuh sepenuhnya. Lantaran tubuh aslinya memang masih berada di dunia bawah. Jadi meski saat ini Magicula sudah berhasil dikalahkan, iblis wanita yang satu ini kemungkinan nanti akan muncul kembali. Jikalau pintu gerbang dunia bawah bisa terus dibuka dengan menggunakan sihir pohon klipot. Jadi dengan kata lain nantinya ada kemungkinan kita akan bisa melihat lagi iblis Magicula. Dan di saat itulah kita akan bisa melihat langsung seperti apa mengerikannya kekuatan yang sempurna milik iblis wanita yang satu ini. Pasalnya meski sebelumnya sudah terlihat amat kuat, memang Magicula belum mendapatkan wujud sempurnanya. Yang membuat kekuatan yang dapat dia gunakan belum mencapai batas maksimalnya. Di akhir chapter ini tubuh Magicula memang sudah sepenuhnya hancur. Tapi menariknya ketika tubuh Magicula hancur, muncullah sebuah bola cahaya dari sisa-sisanya. Yang ternyata bola cahaya tersebut adalah jiwa milik Azir Silva yang ditahan oleh Magicula dengan sihir kutukannya. Dan menariknya setelah terlepas dari cengkraman sihir kutukan Magicula, jiwa milik Azir Silva itu langsung menghampiri serta memeluk Nozel dan Noel. Jujur saja kejadian yang satu ini sama sekali tidak pernah masuk dalam bayangan saya. Sebab siapa yang menyangka kalau Nozel serta Noel dapat merasakan atau bertemu dengan jiwa ibunya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu itu. Dan ketika mereka berdua merasakan serta mendengar ucapan Azir Silva yang mengatakan Nozel serta Noel sudah sungguh-sungguh menjadi sangat kuat, kedua keturunan keluarga Silva ini pastinya langsung meneteskan air mata. Yang saya rasa hal itu sangat wajar. Pasalnya siapa yang tidak akan mengeluarkan air mata dikala mereka dapat merasakan serta mendengar suara milik ibu kandungnya sendiri yang telah lama meninggal. Bisa dikatakan di manga Black Clover chapter ini kita cuma melihat sedikit saja adegan pertarungan. Soalnya setelah Nozel serta Noel menggabungkan kekuatan mereka, Magicula memang langsung berhasil dikalahkan. Dan karena sekarang Magicula sudah kalah, yang pastinya Vanica juga bisa dibilang kalah juga, jadi tinggal Zenon serta Morris lah yang tersisa dari katalis sihir pohon klipot. Sebab sebelumnya Dante sudah berhasil dikalahkan oleh Magna serta Jack. Kira-kira siapakah yang bakal datang untuk membantu Yuno untuk mengalahkan Zenon? Apakah anggota Black Bull yang lainnya? Atau mungkin Dorothy yang bakal datang membantu Yuno? Karena dari 3 orang kapten yang mendapat tugas mengalihkan perhatian di kastil kerajaan Spade, tinggal Dorothy lah yang memang belum ditunjukkan keberadaannya.
Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-303 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.